Sebelumnya hari ini siapa aja yang tidak berangkat? Hadir semua. Alhamdulillah, semoga sampai seterusnya juga bisa hadir terus ya, walaupun dalam keadaan yang seperti ini. Baik, minggu kemarin kita membahas mengenai akhlak terpuji pada diri sendiri yang menyangkut 4 garis besar ya: berilmu, bekerja keras, produktif, dan satunya apa coba yang tahu? Ya, benar. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai akhlak bertetangga. Nah, sebelum mulai materi yang ini, tujuan dari pelajaran akhlak bertetangga pada minggu sekarang yaitu kalian diharapkan bisa memahami tentang akhlak bertetangga dan bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang bab sekarang akhlak bertetangga itu akan dibagi menjadi 3 garis besar. Yang pertama, pengertian tetangga dan masyarakat. Yang kedua, dalil hidup bertetangga. Dan yang ketiga, sikap hidup bertetangga. Kita ke poin yang pertama dulu, yaitu pengertian tetangga dan masyarakat. Pengertian tetangga, ada yang tahu mengenai pengertian tetangga? Ya, jadi tetangga itu merupakan orang yang rumahnya berdekatan dengan kita. Nah, di sini juga para ulama mengatakan bahwa orang yang bertetangga itu jaraknya dari semua sisi itu sampai 40 rumah, begitu ya. Kemudian masyarakat. Pengertian masyarakat yaitu sekumpulan dari tetangga-tetangga. Nah, di sini juga antara tetangga dan masyarakat itu berbagai macam bentuknya, seperti perbedaan sosial, perbedaan agama, kemudian perbedaan ras, perbedaan suku, tapi semuanya itu kita harus saling bertoleransi agar dalam kehidupan bertetangga ini bisa menjadi rukun, bisa menjadi harmonis. Untuk itu saling bertoleransi. Kemudian yang poin kedua, dalil hidup bertetangga. Nah, dalam dalil hidup bertetangga ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 dan hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian kita membahas yang Quran surat An-Nisa yang ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Nah, dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 ini dijelaskan bahwa kita sesama tetangga itu harus saling menghormati, dan kita juga wajib terhadap para tetangga kita untuk selalu berbuat baik. Berbuat baik di sini, berbuat baiknya seperti apa? Banyak macamnya ketika kita berbuat baik ya, seperti saling membantu, saling menolong. Kemudian ketika ada tetangga yang dalam kesusahan, maka kita membantunya. Kemudian yang poin terakhir, sikap hidup bertetangga. Nah, tentunya dalam bertetangga itu kan kita membutuhkan tetangga ya untuk saling komunikasi, apalagi kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Untuk itu berbuat baiklah kepada para tetangga agar kehidupan kita itu bisa menjadi harmonis. Nah, ada beberapa hak tetangga terhadap diri kita. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu. Alangkah lebih baiknya ketika kita berpapasan atau bertemu dengan teman kita, dengan tetangga kita, atau dengan orang yang lebih tua dengan kita, maka ucapkanlah salam. Apalagi ketika kita bertemu dengan orang tua, hendaknya kita yang muda itu mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua, begitu. Kemudian yang kedua, saling menghormati. Saling menghormati di sini ketika ada yang lebih tua atau ada yang lebih muda, maka ketika yang ada yang lebih tua kita menghormatinya, dan ketika ada yang lebih muda maka kita menyayanginya. Kemudian yang ketiga yaitu hendaknya kita saling memaafkan. Nah, memaafkan di sini ketika tetangga kita berbuat suatu kejelekan, maka kita memaafkannya. Jadi saling memaafkan ketika kita berbuat salah kepada tetangga kita juga, maka kita memaafkannya, begitu. Kemudian menutup aib tetangga kita. Nah, ketika tetangga kita memiliki suatu aib atau suatu masalah, kemudian kita mendengarnya, maka tutupilah aibmu. Karena Rasulullah juga ketika ada temannya, kemudian sahabatnya itu menceritakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu tidak membocorkannya kepada sahabat yang lain. Begitupun dengan kita, ketika ada tetangga kita yang bercerita atau enggak dalam
Yang pertama, tidak menyakiti tetangga, bahkan memuliakannya. Nah, maksudnya di sini jadi ketika kita hidup bertetangga, maka tidak boleh ada saling menyakiti. Seharusnya kita itu saling mengasihi, begitu ya. Kemudian bermuka berseri-seri ceria saat bertemu. Nah, ketika kita bertemu dengan teman kita, dengan saudara kita, atau dengan yang lainnya, maka jangan pasang muka cemberut, karena itu merupakan hal yang tidak baik ya. Alangkah baiknya ketika kita bertemu dengan teman atau dengan yang lainnya, maka berikan senyuman atau sapaan. Ya minimal senyum ya, kalau misalnya tidak bisa mengucapkan salam atau menyapa, senyum minimal kayak gitu. Kemudian menolong saat dalam kesulitan. Semisalnya kalau kita dalam keadaan kesulitan, terus kemudian ada yang lain membantu, maka kita merasa senang kan? Begitu juga ketika ada orang lain merasa kesulitan, maka kita membantunya. Insya Allah nanti sebaliknya juga dia akan membantunya ketika kita sedang mengalami kesulitan, begitu. Jadi saling membantu aja antara satu dengan yang lainnya, karena kita itu kan makhluk sosial yang nggak bisa hidup dengan sendirinya. Kemudian poin yang keempat, memberikan penghormatan yang istimewa. Nah, maksudnya di sini memberikan penghormatan yang istimewa. Jadi kita itu tidak kepo dengan kehidupan orang lain, seperti halnya gaji kamu berapa sih? Kamu punya uang berapa sih? Nah, itu tidak boleh ya pertanyaan itu diajukan kepada orang lain, karena di situ nanti akan menyinggung perasaan orang tersebut. Jadi ketika kita bertanya yang sewajarnya saja ya, tidak mendalami tentang kehidupannya dia. Terkecuali dia memang cerita kepada kita, maka kita ladeni ya, maka kita jawab, kemudian kita kasih solusi bagaimana nih kira-kira dari masalah tersebut, begitu. Tapi jangan sampai kita itu memasuki kehidupan dia sehingga dia merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita, seperti itu. Kemudian menerima uzur atau permintaan maaf, seperti yang tadi Ibu jelaskan, bahwa ketika ada tetangga kita berbuat kesalahan, maka kita memaafkannya. Begitu juga ketika kita berbuat kesalahan kepada mereka yang mereka juga wajib untuk memaafkannya, begitu. Kemudian menasehati dengan lemah lembut. Nah, ketika ada teman kita, saudara kita, tetangga kita yang sedang ditimpa musibah atau sedang mengalami kegalauan atau apa, maka menasehatinya dengan lemah lembut. Jangan menasehati orang itu dengan kamu kayak gini, tapi cobalah kita belajar dengan lemah lembut, berbicara dengan lemah lembut, kemudian perbincangannya juga yang enak gitu, jangan sampai menyakiti perasaannya. Udah terluka ditambah dengan ucapan kita, nanti tambah terluka gitu. Kemudian saling berkunjung di sini. Jadi ketika ada saudara kita misalkan mengalami musibah atau ada yang meninggal atau ada yang sakit, maka coba jenguklah. Kemudian ketika ada yang meninggal, mengucapkan belasungkawa, kemudian hadir. Nah, terus yang baik-baik ya. Terus berkunjung di sini juga jangan suka terlalu banyak berkunjung. Misalnya, hari ini mau main ke rumah si A, terus kemudian besoknya juga main lagi ke rumah si A. Yang dikhawatirkan si A-nya itu bosan terhadap kehadiran kita, sehingga ketika si A-nya itu sedang mengalami, maksudnya sedang sibuk gitu, kemudian ada kehadiran kita merasa terganggu. Jangan sampai kunjungannya kita itu tidak disenangi oleh tuan rumahnya. Jadi ketika berkunjung juga alangkah baiknya kita mengabari dulu, misalkan Reni gitu, saya nanti besok mau ke rumah kamu, mau main, mau silaturahmi. Nah, alangkah baiknya kita bertanya terlebih dahulu bisa atau tidak, kemudian ada di rumah atau tidak, begitu sebaiknya. Ya, dari 3 poin ini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, jadi Ibu simpulkan ya bahwa materi pada minggu ini kan akhlak tentang bertetangga. Jadi tetangga itu merupakan orang yang rumahnya dekat dengan kita. Nah, batasan dari tetangga itu 40 rumah dari semua sisi ya, antara sisi kanan, kiri, ataupun depan, belakang. Kemudian masyarakat itu merupakan kumpulan dari
Nah, sikap hidup bertetangga itu ada macam-macamnya yang tadi disebutkan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan kalian buka LKS halaman 45 sampai 48 ya. Nah, di situ ada pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 25 ya. Silakan nanti kalian kerjakan. Kalau yang belum punya LKS berarti soalnya ditulis. Kalau yang udah punya LKS berarti isinya di LKS-nya aja. Sudah jelas belum?